Saya Zahra yang mess up tadi. Oh ya, silakan masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Sebelumnya tadi kan Ade Zahra menghubungi kakak kan di WhatsApp bahwa ada mengalami permasalahan pada diri Ade. Nah, jadi ada sedikit cerita nih. Terus Ade udah di sini kan. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya ke sini. Sebelumnya Ade kesini nih sama siapa? Diantar atau sendiri? Diantar sama kakak. Terima kasih Dek lah udah meluangkan waktunya ke sini. Iya, Kak. Tuh lagi nggak ada kegiatan dan tadi tuh saya lagi bosan di rumah dan saya meluangkan waktu untuk datang ke sini. Iya, terima kasih banyak Dek lah. Sebelumnya Ade tahu nggak nih konseling individual itu apa? Nggak tahu, Kak. Nah, jadi kakak jelaskan ya tujuan konseling itu apa. Nah, jadi tujuan konseling agar konseli dapat menggali diri sendiri, mengubah perilaku yang menjadi masalah, menerima diri serta kenyataan, mencegah terjadinya masalah yang lebih berat dalam proses dalam lingkungan. Nah, jadi di sini peran kakak. Nah, jadi peran kakak di sini kan membantu, mengarahkan, membimbing konseli, membantu dan mengatasi masalah yang dihadapi serta memberikan dukungan nih pada adik. Nah, jadi peran adik di sini kan sebagai konseli. Nah, di sini adik bersedia melaksanakan bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan ini. Iya, Kak. Iya, terima kasih banyak. Perkenalkan nih, nama kakak Hamidah, bisa dipanggil kakak Hamid. Kalau boleh tahu nih, Ade ini namanya siapa? Kan tadi ngechat cuma Zahra aja yang kakak tahu. Nama lengkap saya Alifa Azhara, Kak. Kakak, boleh nggak saya panggilnya cuma kakak aja? Oh, boleh. Karena saya masih ada rasa-rasa. Oh, malu ya? Ya kan nggak apa-apa, karena kan bagus aja kalau ada Zahra mau panggil kakak apa aja. Yang penting kita melakukan ke tahap berikutnya. Alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Nah, jadi di dalam suatu konseling individual ini terdapat suatu asas deh. Yang pertama asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini asas kerahasiaan ini sangat penting. Nah, jadi apabila ada Zahra ini cerita apapun nih lo mengenai tentang permasalahan yang ada di dalam diri Zahra, insya Allah kakak tidak akan memberitahu kepada siapapun karena di sini ada suatu asas nih, asas kerahasiaannya. Jadi di sini kakak berperan untuk menjaga suatu kerahasiaan tersebut. Nah, yang paling penting juga nih keterbukaan. Nah, di sini Zahra harus terbuka, apapun masalahnya harus terbuka, ceritakan aja. Kesukarelaan dan kemandirian. Nah, sebelum kita melakukan ke tahap berikutnya, alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breaking. Nah, jadi kakak lihat tadi ada Zahra nih kayak tegang aja nih. Kakak melakukan ice breaking mau nggak? Ice breaking itu apa? Nah, jadi ice breaking ini supaya merelaksasikan sekira tidak tegang Zahranya untuk menghadapi ke depannya. Nah, jadi lebih bahagia. Ya sejenis seperti itu, lebih enggak tegang lah gitu lah. Jadi ini ada permainan, suatu permainan. Zahra suka nggak nih? Jadi permainan tersebut kalau kakak bilang merah tepuk tangannya 1 kali, kuning 2 kali, kalau hijau 3 kali, biru tidak usah tepuk tangan. Nah, jadi kita mulai 1, 2, 3, hijau. Ya, pintar, fokus, berarti Zahranya fokus. Kalau biru, kalau merah kuning hijau, iya. Nah, lagi 1 kali lagi, merah, ya, hijau, biru, hijau biru. Ya, Zahra fokus banget nih. Terima kasih banyak udah serius, sungguh-sungguh kesininya. Udah gimana nih? Udah nggak tegang lagi kan? Bagaimana rasanya
ketika udah melakukan bagaimana rasanya ketika udah melakukan ice breaking ini? Lebih rileks dan tidak terlalu tegang. Oh iya, alhamdulillah. Uh, Tahu nggak sih Adik Zahra ini tentang kepercayaan diri itu apa? Kepercayaan diri yang Adik Zahra tahu itu apa? Kepercayaan diri adalah ketika kita berbicara kepada orang lain dan ketika kita melakukan ketika banyak orang. Ya seperti itulah kalau kepercayaan diri itu kan sangat penting nih dalam hidup kita, karena kalau tidak ada kepercayaan diri, karena apapun yang kita lakukan, misalnya kita berada di luar lingkungan seperti di pasar, seperti di perpustakaan, kita merasa takut nih dan tidak ada percaya diri, itu kan malah menyulitkan kita, ada dampaknya banget nih, gitu kan Dek. Pastinya membuat kita susah, apapun kita merasa takut, perpustakaan, kita merasa takut nih dan tidak ada percaya diri, itu kan malah menyulitkan kita, ada dampaknya banget nih, gitu kan Dek. Pastinya membuat kita susah, apapun kita merasa takut, tidak percaya diri, merasa selalu tegang nih kita jalani. Ini kan Adik Zahra kan kesini, kalau udah kesini kan berarti setuju nih mengikuti konseling individual. Jadi di sini ada kesepakatan antara konseli dan konselornya. Di sini Adik Zahra boleh tanda tangan. Apabila Adik Zahra bersedia boleh tanda tangan di sini. Nah, jadi di sini tanda tangannya Dek. Nah, kasih tanda tangan. Nah, nice. Iya. Nah, terima kasih banyak Dek udah mau tanda tangan, udah meluangkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak nih. Nah, jadi kita lanjutkan ke kalau kakak boleh tahu nih, permasalahan yang ada di dalam diri Zahra ini apa sih kalau kakak boleh tahu? Sebenarnya dulu tuh di sekolahan lama saya tuh merasa terganggu oleh teman-teman saya. Teman-teman saya selalu usir dengan saya. Bahkan mereka ada yang pernah mengunci saya di dalam trek. Oh, jadi segitunya ya teman-teman Zahra waktu di sekolah dulu. Dan sekarang nih lalu saya merasakan traumatisasi. Trauma di dalam diri Zahra ini. Kalau kakak boleh tahu nih, Zahra ini kan pindah ya di sekolah baru CMI. Oh, di CMI yang di PAL berapa itu? Citra Madinatul Ilmi yang di komplek Citra Graha di Buin. Oh, jadi dulu Zahra nih sering dibully, anggaplah dibully ya. Jadi merasa setelah dibully itu merasa ketakutan, merasa tidak percaya diri lagi kepada teman-teman, karena kan Zahra merasa takut nih, merasa terancam dirinya, sehingga Zahra sudah menutup diri. Jadi bergegas orang tua Zahra memindahkan Zahra ke tempat yang baru lagi. Bagaimana dengan kondisi Zahra yang sekarang ini di sekolah tersebut? Ketidakpercayaan diri saya mengurang dan saya lebih percaya diri. Saya mendapatkan teman, tapi saya tidak terlalu banyak teman karena saya masih ada rasa traumatisasi. Oh, masih tertutup lah di dalam diri Zahra. Oke. Tapi ini lebih terbuka daripada yang Oh, tapi namun sedikit ya Dek. Oh iya. Jadi dapat kakak simpulkan nih bahwa Zahra ini kan mengalami sangat trauma besar nih, kan pastinya trauma banget kan ya. Kan dulu Zahra pernah kan dibully dulu, otomatis kan Zahra mengalami ketidakpercayaan apabila berinteraksi kepada teman-teman, pastinya sangat malu banget nih. Dan kakak merasa ini cocok, ada teknik dan kakak merasa ada suatu teknik yang cocok untuk Zahra. Nah, jadi di sini kan ada teknik. Nah,
jadi ada teknik pembalikan. Nah, jadi teknik pembalikan itu, nah tunggu ya, kakak buka dulu. Nah, jadi teknik pembalikan. Kakak merasa ada suatu teknik yang cocok untuk Zahra apa? Nah, jadi di sini kan ada teknik. Nah, jadi ada teknik pembalikan. Nah, jadi teknik pembalikan itu, nah tunggu ya, kakak buka dulu. Nah, jadi teknik pembalikan itu sama aja teknik reservoir. Nah, reversal ya. Nah, jadi kakak simpulkan nih bahwa permasalahan yang ada di dalam diri Zahra ini sangat cocok nih dengan teknik tersebut. Nah, jadi teknik tersebut itu yaitu teknik pembalikan. Nah, jadi suatu teknik pembalikan ini sama artinya sama dengan teknik reversal. Nah, jadi teknik tersebut itu adalah teknik pembalikan, di mana pada pembalikan ini konseli diminta terjun ke dalam suatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekan atau diingkarinya. Oleh karena itu, teknik ini bisa membantu konseli untuk memulai menerima atribut pribadinya yang telah dicoba diingkarinya. Nah, jadi teknik ini berdiri yang telah ditekan atau diingkarinya. Oleh karena itu, teknik ini bisa membantu konseli untuk memulai menerima atribut pribadinya yang telah dicoba diingkarinya. Nah, jadi teknik ini bertujuan untuk mengajak konseli meningkatkan kepercayaan dirinya dan mencoba untuk melawan perasaan tegang, takut, cemas yang ada di dalam diri Zahra. Jadi sehingga apabila kakak melakukan teknik tersebut, insya Allah Zahra akan lebih mudah menghadapi orang-orang yang ada di sekitar Zahra, lebih percaya diri, tidak malu lagi. Nah, Zahra mengerti kan? Ya, alhamdulillah kalau udah mengerti. Nah, jadi di sini kakak boleh nggak nyuruh Zahra memainkan suatu peran? Nah, Zahra ini peran apa? Zahra kan tadi tidak percaya diri kan lo. Ketika bersama teman-teman, nah jadi anggap aja nih banyak teman-teman nih kan, anggap aja banyak teman-teman dan kakak salah satu teman Zahra. Nah, Zahra harus mengajak kakak berinteraksi, berbicara apapun yang ada di dalam pikiran Zahra. Ayo dimulai. Ayo coba mulai, nggak usah malu-malu karena di sini kita cuma berdua melakukan teknik ini. Tidak ada siapapun, tapi anggap aja di sekitar kita ini banyak orang. Tidak ada siapapun, tapi anggap aja di sekitar kita ini banyak orang, teman-teman Zahra. Apa yang ada di pikiran saya? Iya, misalnya ngajak kakak ke kantin, ke toilet, apapun gitu. Anggap aja kakak ini teman Zahra, teman akrab gitu. Bagaimana nenek kamu? Apakah nenek kamu sudah sembuh? Alhamdulillah nenek aku udah sembuh. Kemarin udah keluar dari rumah sakit. Zahra tahu dari mana? Aku kan kamu beritahu kemarin. Oh, mungkin Zahra dengar dari teman sebelah kali. Coba aja. Zahra kita ke kantin yuk. Ayo. Di situ kan banyak nih makanan yang baru. Kamu mau beli apa? Aku mau beli bakso. Bakso itu aja, bakso. Bakso yang urat. Oh, urat. Zahra suka banget ya. Itu kan kesukaanku. Kalau aku sukanya yang isinya telur puyuh, tahu nggak Zahra yang? Oh, itu aku juga suka. Tapi lebih suka pentol urat ya. Karena pentol urat tuh ada serat-seratnya. Enak banget nih. Ayo kita ke situ yuk. Ayo. Zahra udah memainkan peran nih. Tadi kan awalnya malu-malu nih kakak suruh. Dan akhirnya lancar bicaranya. Bagus, kakak menilai nih udah 9 lah. Bagus banget, tepuk tangan untuk Zahra.
Zahra nih sangat percaya diri. Kakak tahu Zahra ini sebenarnya orangnya cantik, baik, sopan, cerdas, tidak malu sebenarnya. Tapi karena masalah trauma tadi, kakak tahu banget ini pasti ada membekas di dalam diri Zahra mengenai ketraumaan tersebut, sehingga mengakibatkan Zahra semakin tertutup, ya kan? merasa takut. Jadi bagaimana nih menurut Zahra setelah melakukan peran tadi tuh, bagaimana agak gimana? Merasa lebih lega daripada sebelumnya, merasa lebih rileks, ya kan? Membaiklah perasaan, merasa lebih dekat. Zahra merasa lebih baik nggak nih keadaannya apapun? Jadi kan kalau Zahra udah merasa baik nih dengan sikap Zahra tadi, kakak memohon pada Zahra selalu melakukan hal yang selalu Zahra takuti ini. Malah sebaliknya nih, kayak tadi kan Zahra takut berinteraksi dengan teman. Lakukan apa yang Zahra belum coba. Misalnya kan tadi mengajak teman, pasti Zahra malu mengajak teman ke kantin berbicara. Nah, jadi kakak nyuruh Zahra harus mencoba lebih baik lagi ke depannya. Mau nggak Zahra? Iya. Nah, jadi kakak di sini, ini kan mau habis nih waktu kita. Nah, jadi kakak mau memberikan tugas rumah. Nah, Zahra mau nggak tugas rumah? Nah, jadi tugas rumah ini berbentuk tugas rumah ini Zahra melakukan kegiatan apapun harus ditulis, harus dicatat. Misalnya Zahra tadi kan mengajak teman ke kantin. Nah, jadi tulis aja, berarti Zahra iya, setiap hari kegiatan apapun yang di sekolah, di rumah. Nah, jadi catat di kertas. Nah, jadi hari Senin misalnya merasa lebih baik dari sebelumnya, hari Selasa lebih baik, hari Rabunya makin baik lagi, hari Kamis satu. Nah, misalnya ada merasa kurang baik hari Selasanya, tulis aja nggak apa-apa. Nanti kan itu suatu PR. Nah, jadi kita koreksi lagi di mana salahnya, di mana baiknya, kita lakukan perbaikan tersebut. Melalui kenyataan. Nah, jadi ya apapun yang ada di dalam diri Zahra yang Zahra lakukan setiap hari ini harus dilakukan dengan apa adanya. Jadi harus kalau bisa harus membaik. Jadi kan ada peningkatan nih di dalam diri Zahra. Berarti Zahra tidak malu lagi. Berarti Zahranya bisa melakukan menggali diri Zahra nih lebih baik lagi. Nah, jadi ini waktu kita tidak terasa udah mau habis aja waktunya. Dan Zahra sebenarnya orangnya rame banget nih kalau cerita, sharing orangnya terbuka. Jadi waktu kita ini tidak terasa. Nah, jadi kayak udah kayak kok cepat banget nih berakhirnya. Ya alhamdulillah. Dan saya merasa lebih baik. Saya biasanya tidak mau berbicara. Ya, Zahra nih bagus, sudah bisa nih berinteraksi sama kakak. Padahal kan kakak sama Zahra kan baru banget nih, baru kenal. Zahranya udah pinter berinteraksinya, tidak malu sama kakak. Terima kasih banyak adik Zahra. Nah, jadi sebelum kita menutup kegiatan di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Zahra udah mau kesini. Nih selamat dulu ya. Assalamualaikum Kak. Iya, salam ya untuk kakak Zahra tadi. Udah datang nggak tuh? Kayaknya belum. Ya udah, tunggu aja di sini. Iya, alhamdulillah.
dan harap kita akan cepat ketemu lagi ya Kak. Iya, alhamdulillah ya Dek. Dimanapun kita bertemu, insya Allah kalau panjang umurnya, kalau misalnya jarang nih ketemu kakak nih dimanapun, jangan sungkan untuk Menyapa. iya, untuk menyapa kakak. Kakak pun sebaliknya tidak malu menyapa Zahra. Aku merasa lebih tenang jika berbicara sama kakak. Alhamdulillah. Berbeda dengan aku berbicara dengan teman-teman yang lainnya, merasa gugup dan tidak masih ragu dan gugup. Karena kan Zahra masih tertutup nih, masih ada trauma dalam diri Zahra. Semoga Zahranya kedepannya lebih baik lagi ya. Assalamualaikum.